Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doakan teman-teman dan keluarga agar selalu diberikan kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul Royal Matchmaker yang dirilis tahun 2018. Menurut admin, film ini ringan banget buat ditonton karena hampir nggak ada konflik yang terjadi. Di film ini diceritakan kalau ada seorang wanita yang bekerja sebagai mak comblang profesional. Dan karena udah sedikit terkenal di bidangnya, wanita ini diminta untuk mencarikan pujaan hati bagi seorang pangeran. Oke, seperti apa cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah adegan pernikahan dari pasangan bahagia yang saya nggak tahu namanya. Tapi di balik pernikahan itu, ternyata ada seorang mak comblang profesional bernama Kate yang beberapa bulan sebelumnya telah mempertemukan mereka. Dalam menjalankan perusahaan biro jodoh, Kate bekerja dengan asistennya bernama Britney yang siap membantu orang-orang dalam menemukan pujaan hati. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo dan pengen punya pasangan, harap banyak bersabar dan juga banyak berdoa. Sementara itu di sebuah kerajaan bernama Voldevia, terlihat Raja Edward dan seorang pelayan bernama Victor sedang menunggu Pangeran Sebastian. Edward pun merasa sedikit kesal karena putranya masih aja bersikap kekanak-kanakan. Lalu ketika di dalam istana, Edward mengatakan kalau dalam 1 bulan ke depan akan ada perayaan yang memperingati masa pemerintahannya selama 30 tahun. Dan saat perayaan yang disebut Jubili itu berlangsung, Edward menginginkan agar Bastian udah memiliki tunangan. Tentu aja permintaan ayahnya itu membuat Bastian pusing, karena sampai sekarang dia belum memiliki pacar dan gak percaya pada cinta sejati. Victor pun tetap berusaha untuk membujuk sang pangeran, karena Raja Edward berharap lebih banyak dari sekedar pertunangan atau pernikahan putranya. Untuk mempermudah urusan percintaan Pangeran Bastian, Victor lalu menghubungi Britney untuk memastikan biro jodoh mereka yang dia lihat di internet. Victor lalu memperlihatkan halaman itu pada Raja Edward sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk memakai jasa mereka. Nah, setelah Raja Edward setuju, Britney langsung menemui Kate agar mereka bisa berbicara langsung lewat video call. Edward kemudian mengatakan kalau dia membutuhkan jasa Kate bagi Pangeran Bastian yang harus memiliki tunangan dalam 1 bulan ke depan. Mendengar ucapan itu, Kate awalnya menjadi ragu untuk mengambil pekerjaan tersebut karena tenggat waktu yang diberikan sangatlah sempit. Namun Britney berusaha meyakinkan Kate kalau dia nggak pernah gagal menjadi mak comblang dan ini merupakan peluang agar biro jodoh mereka terkenal di seluruh dunia. Singkat cerita, Kate dan Britney akhirnya tiba di kerajaan Voldevia dan mereka berdua langsung diantar menuju ke istana. Sesampainya di tempat tujuan, Kate dan Britney bertemu Victor beserta putranya bernama Rudy yang menyapa dan menyambut mereka dengan baik. Setelah itu Victor langsung menghubungi Pangeran Bastian agar dia segera menemui Kate dan Raja Edward yang udah menunggunya di istana. Dan begitu Bastian datang, Edward langsung menjelaskan tujuan Kate datang ke sini dan meninggalkan mereka untuk berbicara 4 mata. Lalu ketika mereka mulai mengobrol, Pangeran Bastian langsung meragukan kemampuan Kate untuk membantunya dalam menemukan pujaan hati. Dari ucapan itu, Kate bisa mengetahui kalau Bastian adalah tipe orang yang gak percaya pada cinta sejati, namun Kate meminta Bastian untuk terbuka dan percaya kepadanya. Di sisi lain, Britney sedang mengumpulkan data-data dari beberapa bangsawan wanita di Eropa yang berpotensi untuk dikenalkan pada Pangeran Bastian. Sedangkan Kate akan bersiap-siap untuk makan malam bersama Bastian agar bisa menggali informasi tentang bagaimana karakter klien mereka. Kemudian saat mereka makan malam, Kate mulai menjelaskan tentang metode yang akan dia gunakan untuk membantu Pangeran Bastian dalam menemukan pasangan. Tapi Bastian masih belum bisa percaya dan menawarkan kencan palsu dengan seorang wanita untuk membuat ayahnya senang.
Nah, karena Kate masih gigih untuk membujuknya, Pangeran Bastian mulai penasaran kenapa Kate sendiri sampai sekarang belum memiliki pasangan. Kate pun mengatakan kalau dia masih fokus pada pekerjaan sebagai mak comblang dan meminta Pangeran Bastian agar nggak mengganti topik pembicaraan tentang dirinya. Keesokan harinya, Kate dan Britney yang lagi jalan-jalan nggak sengaja bertemu dengan Rudy yang lagi mengumpulkan dana amal bersama seorang wanita bernama Lauren. Di sana, Lauren menjelaskan kalau dana amal ini akan digunakan untuk memperbaiki alat pemanas di gedung tua di belakang mereka. Lalu setibanya di istana, Britney langsung mencari Victor untuk bertanya sedikit tentang kepribadian Pangeran Bastian. Sebab sejak istri Victor dan ibu dari Pangeran Bastian sama-sama telah meninggal, mereka berdua saling curhat sampai berteman baik. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Kate yang sedang memilah 10 kandidat wanita terbaik bagi Pangeran Bastian. Kebetulan Pangeran Bastian datang menemui Kate dan mengatakan kalau dia akan mencoba untuk mengikuti semua metode perjodohan. Nah, karena ucapan itu, Kate akhirnya meminta Bastian agar mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama dan mencari tahu wanita seperti apa yang diharapkan oleh sang pangeran. Bastian pun setuju pada ide tersebut sehingga pekerjaan Kate bisa menjadi lebih mudah. Keesokan harinya saat Bastian meresmikan sebuah patung raja, Britney datang menemui Kate untuk memperlihatkan foto Pangeran Bastian yang lagi membantu orang-orang miskin. Dan saat acara peresmian itu selesai, Kate langsung memuji Pangeran Bastian yang ternyata memiliki jiwa sosial serta peduli pada kondisi orang-orang yang gak mampu. Nah, karena mengetahui hal itu, Kate lalu mengajak Bastian ke gedung tua yang ternyata merupakan pusat komunitas di Voldevia. Bastian lalu ingin membantu Lauren dalam memperbaiki pemanas ruangan dan berjanji untuk berbicara pada ayahnya agar gedung ini mendapat sumbangan. Beberapa saat kemudian, Victor datang menghampiri mereka dan Lauren mengenalnya sebagai teman di masa kecil. Kate pun gak sengaja melihat ekspresi bahagia di wajah Victor dan menyadari kalau Victor menyukai Lauren. Setibanya di istana, Kate mendapat kabar dari Britney kalau salah satu wanita bernama Petra gak bisa dihubungi karena dia sedang berada di luar negeri. Padahal menurut mereka Petra merupakan kandidat wanita terbaik yang paling banyak memiliki kecocokan karakter dengan Pangeran Bastian. Mulai hari itu, Kate akhirnya mengundang 9 kandidat wanita pilihannya untuk mengobrol lebih banyak dan memastikan mereka juga tertarik dengan Pangeran Bastian. Kebetulan Kate juga bertemu dengan Victor dan memberinya sedikit dukungan agar Victor berani mengutarakan perasaannya pada Lauren. Singkat cerita, Kate akhirnya berhasil memilih 3 kandidat wanita teratas dari 9 wanita yang udah dia temui. Gak lama kemudian, Raja Edward datang untuk mengecek perkembangan kerja Kate dan mereka berharap kalau salah satu wanita itu bisa cocok dengan Pangeran Bastian. Beberapa hari kemudian, Kate akhirnya mengadakan acara pertemuan bagi Pangeran Bastian agar dia bisa mengobrol dengan ketiga wanita tersebut yang udah hadir di istana. Kate pun berharap kalau di pertemuan itu Pangeran Bastian bisa merasakan sesuatu yang spesial pada salah satu wanita. Tapi di saat Kate menemui Bastian di gedung komunitas, dia mengatakan kalau sama sekali nggak merasakan perasaan spesial pada ketiga wanita tersebut. Kate pun terkejut mendengar ucapan itu dan belum mau menyerah untuk mencarikan wanita yang bisa membuat Pangeran Bastian jatuh hati. Lalu ketika Kate keluar dari ruangan mesin, dia bertemu dengan Victor dan Lauren yang nggak sengaja berpapasan. Di sana, Victor akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Lauren makan malam bersama dengan putranya. Nah, setelah selesai memperbaiki mesin penghangat, Pangeran Bastian ingin mengajak Victor untuk makan malam, namun Victor menolak karena dia udah ada janji dengan Lauren. Di sisi lain, Kate dan Britney lagi berusaha mencari keberadaan bangsawan wanita bernama Petra dan mereka harus bisa mengundangnya ke Voldevia hari ini juga.
Kemudian saat Bastian akan makan malam di sebuah restoran, tiba-tiba aja Kate udah ada di dalam untuk menunggunya. Ternyata Kate berhasil mempertemukan Petra dengan Pangeran Bastian dan mempersilahkan mereka untuk makan malam bersama. Lalu ketika hari semakin malam, Kate malah menjadi khawatir pada Pangeran Bastian dan Petra yang belum juga kembali dari restoran. Britney pun jadi curiga kalau Kate sebenarnya memiliki perasaan pada Bastian, namun Kate berusaha untuk menyangkalnya. Tapi begitu Kate keluar dari kamar, dia malah gak sengaja bertemu dengan Pangeran Bastian yang baru aja pulang ke istana. Pangeran Bastian lalu mengucapkan rasa terima kasihnya pada Kate karena udah mengenalkannya dengan Petra. Akhirnya sejak mereka bertemu, Bastian mulai mengajak Petra untuk berkeliling istana dan memanfaatkan waktu untuk lebih mengenal satu sama lain. Bastian dan Petra juga membahas tentang pekerjaan Kate sebagai mak comblang dan awalnya mereka berdua juga sama-sama gak percaya pada cinta sejati. Setelah selesai jalan-jalan dengan Petra, Pangeran Bastian lalu bertemu dengan Kate dan bercerita kalau perkenalan mereka berjalan dengan baik. Lagi-lagi Pangeran Bastian berterima kasih pada Kate dan pembicaraan mereka ternyata dilihat oleh Raja Edward yang curiga kalau Kate memiliki perasaan pada putranya. Keesokan harinya, Britney malah mendapati Kate sedang bersedih dan akhirnya menyadari kalau dia menyukai Pangeran Bastian. Di sana, Britney memberikan saran pada Kate agar dia mengakui perasaannya pada Pangeran Bastian yang mungkin aja memiliki perasaan yang sama. Sementara itu di tempat lain, Raja Edward mengajak Bastian dan Petra jalan-jalan ke sebuah jembatan di istana yang merupakan tempat favorit istrinya. Raja Edward lalu bertanya tentang kesiapan Bastian untuk bertunangan, namun dia masih belum memutuskan apa-apa karena baru aja berkenalan dengan Petra. Kemudian di malam hari, Pangeran Bastian meminta saran pada Kate karena dia masih ragu untuk melanjutkan hubungan dengan Petra ke arah pertunangan. Namun Kate gak berani memberikan saran apapun sebab Bastian harus mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kata hatinya. Singkat cerita, saat hari perayaan Jubli itu diadakan, Kate datang menemui Victor untuk menitipkan sebuah hadiah yang ingin dia berikan pada Petra. Tiba-tiba, Kate juga bertemu dengan Pangeran Bastian yang udah memutuskan untuk mengumumkan pertunangannya dengan Petra. Lalu ketika para tamu undangan udah berkumpul, Petra datang menghampiri Pangeran Bastian dan mengatakan kalau dia mendapat hadiah dari Kate. Tapi karena Kate nggak ada di tempat itu, Bastian pun mulai bertanya pada Britney yang juga nggak tahu keberadaan Kate. Oke, adegan kemudian berlanjut ke acara pembukaan, yang dimana Pangeran Bastian berjanji akan membantu renovasi gedung komunitas secara total. Dan di tengah-tengah pidato putranya, Raja Edward menyadari kalau Kate masih nggak ada di acara tersebut. Nah, ternyata si Kate ini udah berada di stasiun kereta untuk kembali ke Amerika. Tapi sebelum dia berangkat, tiba-tiba Raja Edward datang untuk menjemput Kate kembali ke istana karena sang raja sebenarnya sadar kalau Bastian dan Kate saling mencintai. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Bastian masih aja bingung mencari keberadaan Kate yang ternyata diketahui oleh Petra. Bastian dan Petra akhirnya sama-sama menyadari kalau mereka nggak saling mencintai dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan sebagai teman. Tapi nggak lama kemudian, Raja Edward datang kembali ke ruangan perayaan bersama dengan Kate. Pangeran Bastian pun langsung menghampiri Kate dan menceritakan kalau dia dan Petra nggak jadi bertunangan. Di saat yang bersamaan, Edward lalu meminta pada Pangeran Bastian untuk menggantikannya sebagai raja dan memberikan sedikit pidato. Bastian pun bercerita kalau hari ini dia berjanji pada sang ayah untuk bertunangan dan akhirnya dia memilih Kate untuk menjadi pasangannya.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan admin juga mau minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.